Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah jurnalis bersama Dewan Masjid Indonesia membagikan ratusan buku Iqra, kitab suci Al-Quran, serta alat sholat bagi masyarakat terluar di Sulawesi Selatan. Aksi peduli sesama ini bertemakan jurnalis peduli akhirat. Melintasi laut dengan kapal pinisi pusaka, anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ini mengantarkan ratusan Iqra dan alat sholat untuk warga di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bantuan hasil kerjasama Dewan Masjid Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, dan Brimopolda Sulawesi Selatan itu langsung diserahkan kepada santri dan anak-anak yang membutuhkan. Aksi jurnalis peduli akhirat ini juga menyerahkan perlengkapan kebersihan untuk 5 masjid di Pulau Kodingareng. Semoga dengan bantuan ini bisa menghapus buta aksara Al-Quran serta anak-anak lebih mencintai Al-Quran dan bisa mengamalkan setiap hari. IJTI Sulawesi Selatan juga membagikan ratusan Al-Quran untuk pelayanan warga agar mereka lebih gemar membaca Al-Quran dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Masya Allah, semoga para donatur yang merelakan waktu dan hartanya untuk mereka yang membutuhkan, khususnya buku Iqra dan mushaf Al-Quran, diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Ustaz, sekarang kan bentuk sedekah tidak cuma berupa uang nih, ada juga yang sedekah pakaian, makanan, termasuk barang-barang seperti yang tadi kita lihat liputannya nih Ustaz. Nah, gimana nih Ustaz keutamaan sedekah buku Iqra maupun mushaf gitu Ustaz? Apakah ini termasuk amal jariyah yang insya Allah amalnya terus mengalir ke kita walaupun kita sudah tidak ada di dunia gitu Ustaz, kita sudah meninggal? Ya, insya Allah ya. Jadi kita gembira sekali melihat orang-orang yang bersedekah, sedekahnya sedekah Quran ya, mushaf Quran, atau misalnya tadi buku Iqra ya, atau apapun yang kemudian kebaikan-kebaikan yang bisa kemudian terus berlanjut gitu ya. Ini kan lebih kepada wakaf itu ya sebetulnya masuknya ya. Tetapi kalau kita juga bahas permasalahan Quran tadi, betapa sebetulnya setiap dari huruf Al-Quran itu dia mendatangkan pahala. Apalagi dalam hadis dinyatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, atau inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Atau sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi bayangkan kita memfasilitasi orang-orang yang akan masuk ke dalam orang-orang yang terbaik. Jadi artinya kan kita memfasilitasi mereka-mereka ini yang masuk dalam kaidah mandala ala khairin falahu mithlu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Jadi kita mengumpulkan wakaf Quran tersebut, ya, buku Iqra tersebut, dan kemudian orang-orang atau anak-anak atau santri-santri ini membaca. Setiap bacaan santri ini kita mengalir pahala yang sama kepada kita. Coba bayangkan, Masya Allah. Nah, karenanya betapa orang-orang itu berlomba untuk kemudian bersedekah ya, berinfak, wakaf kepada pesantren. Kenapa? Karena Al-Qur'annya akan dibaca terus. Kalau misalnya kasih musola akan dipakai selain belajar Al-Quran juga beribadah, sholat dan lain-lain, kasih semuanya. Makanannya kepada santri itu akan mengalir terus semuanya. Jadi intinya insya Allah ya, kebaikannya akan mengalir, kebaikan amal jariah yang terus menerus akan berjalan dan terus kemudian insya Allah akan menjadi perhitungan pahala yang terbaik untuk kita, insya Allah. Insya Allah. Aduh, jadi ngebuat saya semakin semangat untuk memberikan amal jariah gitu ya Ustaz. Jadi semoga orang bisa terbantukan dengan apa yang kita berikan, dan tentunya dengan kita beramal, saya meyakini harta kita nggak akan habis, bahkan semakin terus bertambah rezeki yang diberikan oleh Allah. Kita ke informasi selanjutnya.